Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zahid. Saya kuliah di Stikom Interstudi. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian saya dengan judul Detik-detik diselamatkannya Joe, studi konten pesan iklan YouTube, GoPay di Netflix terhadap digital video ads DVA value. Latar belakang fenomena perkembangan media digital membuat industri periklanan menyesuaikan format periklanannya melalui penggunaan digital video advertising pada media sosial untuk memonetisasi konten iklan dan membuat iklan lebih tepat sasaran. By Taisi 2014. Di Indonesia pun YouTube menjadi media digital video advertising dengan audiens 3 teratas dunia. Bahkan berdasarkan data digital Hotsuite 2022, jangkauan iklan YouTube melebihi 2,5 miliar pengguna setiap bulan dan terus meningkat hingga 11,9% menurut data Reportal 2022. Fenomena Gojek merupakan salah satu brand yang menggunakan strategi digital video advertising atau DVA melalui YouTube. Konten iklan Detik-detik diselamatkannya Joe merupakan salah satu konten DVA Gojek yang dibuat untuk mengkomunikasikan kemudahan layanan GoPay sebagai alat pembayaran streaming platform Netflix. Salah satu konten iklan GoPay menjadi video yang paling banyak disaksikan dengan jumlah penonton sebanyak 43 juta penonton. Aziza et al. 2020. Permasalahan digital video ads YouTube memiliki jangkauan konten views yang tinggi. Sukanya dan Subbulakshmi 2022 dan sejauh ini dianggap efektif dalam mengkomunikasikan layanan Gojek kepada pengguna menurut Yunus 2020. Namun besar juga kemungkinan viewers YouTube terpapar dengan banyak konten digital video ads lainnya dan ada kemungkinan bahwa viewers akan menghindari konten iklan yang terasa muncul dan dinilai mengganggu menurut Sukanya dan Subbulakshmi 2022. Tujuan penelitian ini bertujuan memahami konten pesan iklan YouTube, #GoPay di Netflix, dan pengaruhnya terhadap digital video ads DVS value melalui studi kasus pada iklan Detik-detik diselamatkannya Joe. Tinjauan literatur, terpahan iklan merupakan sebuah kondisi di mana audiens mendengar, melihat, membaca nilai pesan iklan di sebuah media dan memiliki perhatian terhadap pesan iklan yang ditayangkan. Fanny 2019. Menurut Acker, Batra, dan Meyers dalam periklanan advertising exposure theory merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa terpahan iklan yang diterima secara terus-menerus tak akan berdampak pada proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku audiens menurut Tiara Ayunandita 2018. Tinjauan literatur, digital video advertising adalah strategi periklanan dengan format konten iklan video digital yang dibuat untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mempersuasi halayak sasaran menurut Sabun Shoglu 2020. Advertising value merupakan penilaian audiens terhadap iklan yang diklasifikasikan berdasarkan 4 aspek. Konten pesan iklan menurut Dukovic tahun 1995. Pertama, ada entertainment, yaitu perilaku suka ketika merespon sebuah iklan yang dianggap menghibur. Kedua, informativeness, yaitu perilaku suka ketika merespon sebuah iklan yang dianggap informatif. Ketiga, yaitu credible, perilaku suka ketika merespon sebuah iklan yang dianggap meyakinkan. Dan terakhir, nomor 4, yaitu perilaku tidak suka ketika merespon sebuah iklan yang dianggap menjengkelkan. Tinjauan literatur, Sukanya dan Subbulakshmi tahun 2022 menjelaskan bahwa viewers akan menghindari konten yang dinilai mengganggu. Namun, menurut Sabun Shoglu 2020 menyatakan bahwa pesan iklan diterima secara positif selama konten yang ditampilkan bermuatan hiburan, informatif, dan tidak mengganggu menurut audiens dan meyakinkan, maka konten iklan tersebut dianggap bernilai oleh halayak. Berikut hipotesis penelitian. Message content tidak berpengaruh terhadap DVA value. Message content berpengaruh terhadap DVA value. Metodologi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan populasi konsumen GoPay yang menggunakan media sosial secara aktif dan merupakan pengikut media sosial GoPay, konsumen pengguna Netflix. Sampel ini diambil
dengan 100 responden dengan rumus Lamshow dan teknik sampling yaitu convenience sampling, analisis struktural equation modeling atau analisis model terstruktur. Hasil pembahasan. Deskripsi responden, seluruh responden 100% dalam penelitian ini merupakan konsumen GoPay yang mengikuti media sosial Instagram GoPay. Kita bisa lihat dari tabel berikut, usia responden yang mendominasi berkisar 18 sampai 24 tahun, yaitu 43%, dan di atas 35 tahun sebanyak 43%. Responden dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 50% dan laki-laki pun juga sebanyak 50%. Berikut adalah uji validitas indikator penelitian. Berdasarkan uji validitas, indikator variabel penelitian menunjukkan seluruh indikator telah melebihi nilai 0,700 sehingga indikator masing-masing variabel terbukti valid. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas variabel X dan Y juga terbukti valid. Dilihat dari nilai EVA sudah di atas 0,50. Hasil uji reliabilitas juga menunjukkan variabel X dan Y terbukti reliable. Dilihat dari nilai composite reliability di atas 0,70. Uji hipotesis. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian signifikan diterima. Variabel message content berpengaruh positif terhadap digital video ads value. Model hasil berikut. Dalam penelitian ini, hasil olah data menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,674 menunjukkan bahwa 67% DVA value berpengaruh oleh message content, sedangkan 33% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa message content terbukti berpengaruh pada DVA value. Apabila GoPay ingin meningkatkan nilai komunikasi iklannya, maka harus tetap ada mempertahankan message content digital video ads yang dibuat untuk dapat mengoptimalkan penggunaan GoPay sebagai alat pembayaran Netflix. Saran untuk GoPay, untuk dapat mengoptimalkan iklan pembayaran Netflix melalui GoPay diharapkan apabila GoPay ingin meningkatkan nilai komunikasi iklannya, maka harus tetap ada dan dapat mempertahankan message content digital video ads yang dibuat. Kedua, untuk dapat mengoptimalkan penggunaan GoPay sebagai alat pembayaran Netflix dan memberikan informasi iklan. GoPay harus memberikan informasi yang mengandung entertainment, informativeness, and credibility sehingga khalayak dapat menerima komunikasi iklan yang diberikan. 3. Walaupun GoPay sudah menjadi salah satu pilihan dompet digital, namun GoPay harus terus membuat inovasi terbaru dalam menyampaikan informasi produk. Khalayak tetap menggunakan GoPay mengingat banyak aplikasi dompet digital di Indonesia. Saran untuk peneliti selanjutnya, mungkin peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang message content digital video ads value pada berbagai jenis iklan YouTube lainnya, sehingga diperoleh temuan yang beragam di bidang periklanan digital. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.